Nah, kalau saya memilih saham, cara screening sahamnya itu seperti apa? Yang pertama, saya itu lihat dulu saham ini syariah atau tidak. Tapi kalau teman-teman mungkin tidak perlu ya tidak masalah. Jadi kalau saya lihat dulu masuk ke ISSI, JI, JI 10 atau IDX, BUMN 17 seperti itu. Dan ini contohnya saya lihat lagi manajemennya seperti apa, direktur, komisaris, nah, perusahaan, komisaris, nah itu eh, siapa saja orangnya. Dan saya cek nah, di Google dan klik berita, tuliskan saja dengan Kompas. Nah, di sini biasanya muncul nih berita-berita terkait orang yang hubungan dengan sebuah perusahaan. Nah, ada kasus atau tidak? Nah, kalau tidak ada kasus, berarti saya lanjut screening selanjutnya. Tapi kalau eh, ada kasus, biasanya eh, saya tidak mengambil resiko untuk investasi di saham tersebut. Seperti itu. Kemudian pemegang sahamnya siapa saja. Itu. Kalau saya juga lihat dulu apakah ada kasus juga atau tidak. Kalau oke-oke ya lanjut dan saya menghindari saham yang 50% kepemilikan dipegang oleh publik. Jadi eh, saya menghindari seperti itu karena nanti mungkin pengambilan keputusannya eh, bisa ikut publik gitu, bukan perusahaan. Nah, kemudian adalah cara menghitung. Lalu perhitungan secara dasar ya. Kalau saya awal-awal jadi investor pemula, yaitu menghitung book value per share-nya itu berapa. Jadi semakin besar ini akan menguntungkan investor. Nilai bukunya semakin besar, kemudian harganya di bawah, nah itu semakin baik. Tapi kalau nilainya bukunya besar tapi harganya lebih besar, nah mungkin dihindari ya teman-teman. Itu rumusnya adalah total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Dan price book value itu price per share dibagi book value per share. Semakin kecil ini akan membuat investor. Dengan catatan tidak boleh minus ya teman-teman. Kalau minus berarti kondisi perusahaannya lagi kurang baik. Price book value itu di antara 0 sampai mendekati 1. Kalau udah 1 saya biasanya tidak masuk. Tapi kalau nol mungkin 0,01, nah itu bagus ya. Saya ambil, tapi juga lihat dulu proses screeningnya seperti apa, pemegangnya seperti apa, kemudian manajemennya seperti apa. Kemudian eh, tiga, saya biasa melakukan analisis TPS. Apa itu? Yaitu laba setelah bunga dan pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Semakin meningkat nilai PS dalam beberapa tahun, maka perusahaan tersebut semakin baik. Dan per harga saham dibagi laba per lembar saham. Semakin tingginya kan menguntungkan investor. Nah, ini saya ambil labelnya dari jurnal. Ini penentunya utamanya adalah nomor satunya hasil. Ini teman-teman saya lakukan. Nah, kalau secara mudahnya di aplikasi saya itu di aplikasi iPod ya. Saya buka ini di handphone ya teman-teman. Buka kemudian pilih eh, Pro Stock, kemudian Stock Screener. Nah, di sini saya biasanya pertama adalah ya dulu eh, price book value yang bisa diatur kurang dari 1 lebih besar daripada 0 dan di sini mungkin belum ada apa ya, pengkhususan untuk ISSI ini baru JI indeks sayangnya. Biasanya saya komposit nanti saya cari lagi beda lagi di indeks ISSI masuk atau tidak. Ini mungkin setelah itu muncul ya nggak mungkin ya pasti muncul kondisinya bagus itu muncul slide. Nah ini nanti saya lihat mana nih yang
ikut indeks syariah, nanti saya baru entry. Kalau titik dan supportnya oke, kemudian fundamental oke, ya bagus banget itu wonderful company. Sekian dari saya. Oh ya, tugas saya uji kemampuan diri di pertemuan terakhir yaitu pertemuan ketiga. Cari perusahaan yang memiliki price book value yang bernilai lebih dari 0, kurang dari 1. Kalau kemudian carilah perusahaan yang memiliki PER, price earning ratio yang bernilai lebih dari 0, kurang dari 15. Sebenarnya ada juga referensi yang memberikan uh, price to value dikali PER itu tidak lebih dari 21 juga termasuk bagus gitu. Tapi kalau saya lebih ke 15 saja atau 10 itu juga bagus itu. 7 lebih bagus lagi. Kalau saya referensinya PER-nya bagus terima mungkin teman-teman bisa searching di ke Cendekia atau sekolah terkait riset tentang PER, price earnings gitu. Nah, untuk lihat laporan keuangannya itu bisa di ITX ya tentang laporan keuangan. Ini teman-teman nanti klik aja laporan keuangan, bisa laporan keuangan kuartal atau laporan keuangan tahunan. Jenis efeknya ya saham. Dan kode perusahaan tinggal tadi diketik. Nah ini mungkin teman-teman apa ini ya masih ada saya seperti GWSA. Nah itu diketik tahunnya dan itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.